Kalau gitu menurut gue lebih beresiko sih, karena lu ngajak orang yang nggak jelas nih. Iya. Ya kan, takutnya dia kriminal kah atau nanti malah gimana di gunung kan ngeri juga gitu. Karena kita pernah kan. Siapa? Serius lu? Bukan kriminal tapi Oh bukan, beban. Kita bikin tuh cerita sendiri, seakan-akan itu dari narasumber. Itu sekarang situasinya udah kayak gitu, Matt. Lu tapi sering Mat kalau ketemu saling bantu gitu lu sering kayak ada gopay nggak nih? Hah? Itu ada perdebatan tuh. Ada dua kubu yang suka nonton narasumber, kubu yang suka nonton gue cerita sendiri. Jadi mereka tuh setiap kali gue datengin narasumber, abang asik kan cerita sendiri. Nah ketika gue cerita sendiri, datengin narasumbernya lah. Kan ada orang skydiving itunya. oh iya ngelilit ininya kan si Orang skydiving. tahu Tahu nih. Ada orang skydiving pakai celana, Pak. gitu mainnya gini Serius, Pak. terus ada satu channel gue lupa channelnya Yang mana, yang mana? yang lo bilang namanya ini gue samarin lah ya, anggap aja namanya Rahmat. yang ada di gambaran gue jadinya anak gunung kayak anak Vespa ya nggak yang model gampang deket kalau Vespa lama ya mogok kan tiba-tiba ada yang nyamperin gitu Enggak juga sih gue. kalau anak gunung tuh Lu mah anak gunung. Emang sebenarnya deket gitu nggak sih emang ada lo yang deket? Nggak sih, gue lebih prefer ini sih. ya lu berdua maksudnya Enggak, maksudnya orang nggak kenal. ya lu berdua kan awalnya nggak kenal konten ngobrol langsung jalan kan Iya, karena ya mungkin kayak lo sama Jo ketemu pertama ternyata ngobrol nyambung. Gue kira tuh kalau wah ini sesama anak gunung gue mau naik sini yaudah ikut langsung gitu gue kira enggak juga Enggak juga. Ada yang kayak gitu banyak. Tapi kalau gitu menurut gue lebih beresiko sih, karena lu ngajak orang yang nggak jelas nih. iya. Ya kan, takutnya dia kriminal kah atau nanti malah gimana di gunung kan ngeri juga gitu. Karena kita pernah kan. Siapa? Serius lu? Bukan kriminal tapi Oh bukan, beban. beban tapi nggak kuatan Him kan? bukan. Oh bukan Him, siapa? Yang mau Oh, ya ada. oh pakai Ada. Ini harus sensor nih, ini bahaya. takut dia nonton ya. Bisa merusak generasi. nah pokoknya tapi intinya nggak semua karena kalau Vespa yang tadi gue dibayangin gue kan kayaknya bener-bener orang gak dikenal bantu dan sama-sama oke gue anak Vespa gak bakal jahitin lu gitu pun sebaliknya Iya kan, itu kan komunitasnya Iya. kuat kan. Tapi kalau gunung itu juga iya, baik. Tapi buat kayak pada saat di gunungnya ketemu bantu gitu ya misalnya ada sesuatu ya saling bantu apa bahkan kita pun kadang kalau pulang makanan kita masih ada kadang kasih ke orang yang mau. Dia dikasih. lu tapi sering Mat kalau ketemu saling bantu gitu lu sering kayak Ada gopay nggak nih? Hah? bantu ekonomi Anjir, malah ngemis aja. Memang gitu, anak gunung tuh emang solid bisa dibilang, kayak di gunung aja tuh. Sini mas saya bantuin bangun tenda gitu. oh iya Ya sini mas saya masakin. gue tuh agak yang pertanyaan gue ada anak gunung yang kayaknya suka banget temen gue soalnya temen gue cewek dan gue nggak bisa bilang dia jelek karena anjir cantik banget pakai banget nih dan dia naik gunung sendiri. Solo Naik gunung hiking. sendiri awalnya gue yang kayak lah gitu cuman beneran dia posting sendiri dan pas gue tanya lah lu sendiri nggak takut atau lu kayak gimana ntar kalau kenapa-napa ya nanti gue nunggu temen-temen aja nanti kenalan di sana di atas kayak Bisa juga kayak gitu, banyak kayak gitu. Banyak Karena juga kan yang ikut open trip. open trip juga. Kadang itu maksudnya kalau Open open trip trip. itu malah jelas open trip. Malah ada kadang cuma kayak di Facebook tuh ada komunitas yang kayak yang gue mau naik ke sini nih cuma gue sendirian. Iya, Ada nyari yang mau naik temen nggak? kayak share cost gitu. Kalau open trip itu gini loh, Bay, kayak lu kayak travel gitu lah. Kalau misalkan lu kalau keluar negeri tuh rombongan, nah, ini pergi ke gunung, ada tapi rombongannya kalau sendiri. travel ini kan biasanya misalnya ke pulau gitu ya ya mereka patungan si bootnya
si kapal. Itu share cost. Itu share cost. Kalau travel, kalau open trip tuh lu bayar misalkan 2 juta. Udah lu terima bersih semuanya. Lu tinggal bawa perlengkapan pribadi lu. Oh berarti ada. Tenda semua mereka yang siapin. Tenda dibikin, gitu. masak dimasakin, udah. Nah, Karena kalau sejujurnya gue gak boleh. Gak boleh apa? Gak boleh Naik gunung gua. Oh gak boleh? Gak boleh gue. Gak boleh naik gunung karena Serem. bini gue takut gue hilang. Sesimpel itu. Tapi gini ya, awalnya gue mikir ketawa. Cuman kayak pas gue pikir, iya lagi. Itu lu. Jadi gue ikutan Barno. Tergantung ke gunung mana. Oh gitu. Iyalah, setiap gunung kan beda-beda. Kalau lu ke gunung gede, hampir 90% lu gak bakal hilang. Gede tuh yang gede Pangrango itu. Iya, yang gede itu kan rame banget. Bang, nggak mungkin lu hilang. iya karena kayak Sabtu Minggu tuh bisa ribuan orang naik. Coy. Ribuan orang. Kecuali lu aneh-aneh, lu ngelantur kemana sendiri gitu kan, ke luar jalur baru lah. Tapi kalau selama di jalur mah, Karena rata-rata gunung di Jawa ya, itu treknya jelas. jelas. Udah ada treknya semua ya. Kecuali tadi memang ngelantur. Ngantur, ya kan. Terus Tapi banyak ada yang gitu. bengong. Banyak kan yang bengong, terus ini kan jalur bener nih, dia kayak keluar jalur masuk hutan-hutan gitu, terus mau balik, mana jalur? Waduh itu Linglung dia, gitu. Pak. Bentar gue gitu. Aduh. Iya kan kalau lo bareng-bareng nggak gitu lah. Kalau bareng-bareng rame mah seru, malah seru asik. Gak bakal hilang. Orang-orang hilang tuh ya biasanya kayak mereka tuh ya itu Di gue. kosong. Lu emang belum pernah hilang? Gue ngerti. Enggak. Hampir kan yang di Mana? itu. Mana yang kita seminggu? Seminggu aja. Harga Iya, murah. Puro. Oh. Kok nggak jadi hilang sih, Mak? Nah itu kan karena masih ada yang lain. Kalau itu, gue karena bini gue gitu sama terakhir senjata bini gue. Gue tuh mikir gini Jo, gue selama hidup tuh harus naklukin atau nggak naklukin sih, maksudnya pernah ngalamin alam semuanya. Air oke, gue udah snorkel udah, diving udah. Diving yang menurut gue, walaupun gue nggak dalam-dalam banget, paling gue masih 16 meter awal-awal banget sertifikat gue. Cuman udah gitu loh. Oke, ke dalam laut udah. Lalu kayak rock climbing. Rock climbing. Nah itu tuh gue udah yang di darat nih. Terus kalau untuk gunung gue belum nih. Tapi kan di otak gue gunung nih masih tanah nih yang gue injak. Nah yang gue pengen banget tuh terjun payung, Pak. Skydiving. Skydiving. Wah, skydiving. Gue Gokil pengen situ. parah. Lu pengen? Pengen Pak. Wah pengen. Dan lu anjir. Kan gue tadi ngirimin lo yang itu kan. Gimana? Orang skydiving terus sarapan di atas Yang teloletnya muter. Oh iya tahu gue. pakai di Iya. ini Kan ada dia orang- nuangin sereal. Iya. Kan ada orang skydiving itunya. Oh yang ngelilit. Hah? Ngelilit ininya kan si Orang skydiving. tahu Gue gak tau nih. Ada orang skydiving yang pakai celana, Pak. gitu. Nah dia gini. Serius, Pak. Cuma tahu gitu. Terus ada suara om teloletnya om. Gue gini banget gitu. Dia gak pakai celana Pak, begini Pak. Gila emang bule. Tapi Nah tapi gue pengen itu. gue pengen skydiving tuh gue pengen. Kan juga pernah ngobrol kita kan. Next kapan-kapan kalau ada duit kita skydiving. Nah gue tuh terakhir senjata bini gue, ya udah gini, lu pilih, lu mau ke gunung boleh sekali atau lu skydiving. Ya otak gue, anjir gue belum punya duit nih sekarang skydiving. Paling Skydiving gampang, udah gue Paling murah 25. 25 juta. Iya, Terus kayak loncat. iya. Set. Kan nyewa helikopter kita. Nyewa Sewa apa pesawatnya itu. Naik pesawat apa helikopter? Ya itulah pesawat itulah. Iya, kayak pesawat ya, kayak pesawat ya. Kan terjun dari belakangnya itu kan. Aha. Nah, di otak gue gini Jo, kalau sekarang gue ada duit nih, paling gampang naik gunung gue. Iyalah. Gue apalagi ngomong sama Rahmat, lo kasih gue berapa gue kayak lu bilang ya, udah bisa naik gunung, walaupun nggak yang tinggi. Cuman, gue kan nggak tahu nih ke depan, gue dapet rezeki atau gimana. Kalau oke gue yaudah deh naik gunung aja. Tiba-tiba gue, amin nih rezeki melimpah. Ada tuh buat skydiving gue malah nggak bisa. Nah gue yaudah deh gue skydivingnya gitu jadi. Gue skydiving itu gimana sih? Kayak lu main wahana yang gini Pak. Yang nyet. Nah iya. Ini kan kayak gitu loh. Tapi kan itu Jo, Apa? nggak secepat itu. Hah?
Gimana sih? Itu cepet anjir. Gimana ceritanya kayak gitu? Itu kayak gini. Iya, maksud gua cepet tapi menikmati banget. Kalau yang histeria kan cuma ngagetin, udah gitu. Kalau itu kan kayak ya, lo pertamanya kayak gitu, tapi lama-lama kan lo beradaptasi di atas tuh. Emang iya, lu tau dari mana lu kan belum pernah anjir. Gak tau kalau gitu. Bang gitu. Tapi gue sempet menghilangkan mimpi gue itu, Bay. Di 2015. Jadi waktu itu gue ada acara marching band Pupus gabungan jadi bikin acara di nah closingnya ketika gue marching band main nih lagi main terus ada pertunjukan itu orang terjun payung. Wah dari sekian berapa orang gitu 15 orang apa berapa gitu satu nggak kebuka parasutnya. Tewas dong. Jatuhnya bukan ke air pula. Kemana? Ke ini pelabuhan tuh. Apa tuh Mati dong. namanya? Dok. Ininya pelabuhan tuh, ujungnya pelabuhan tuh. Iya, ngantem situ langsung pecah gitu. Gue anjir tuh. Kan parasut ada 2, Pak. Gak kebuka, Pak. Dua-duanya. Iya. Itu nggak ada yang nyelamatin. Kan biasanya ada yang jemput tuh. Nah, gue nggak tahu deh itu. Mungkin kayak cepet banget itu. Oh. Bener ngantem ujung apa tuh? Apa sih namanya? Portnya itu? Ini kan kayak dok gitu kan, dermaga itu kan. Ada Ujungnya. dermaganya. Ah. Dia ngantem situ tuh. Gue belum sampai. Mungkin karena gue nggak lihat langsung ya. Tapi nggak tahu gue suka. Tapi yang sekarang model- udah. Kan lu bilang tadi kayak naik Dufan keluar gitu kan. Iya kayak gitu loh. Gue kayak. Gue suka. Apa sih namanya? Nah itu yang gue cari lagi. Itu kayak Tadi. Nah, tapi gue nggak suka kayak tornado tuh gue nggak suka tuh. Pernah dulu yang gimana? pusing tuh Yang dibolak-balik kepala tuh muter gua- doang itu mah. Roller coaster aja gue nggak doyan. Oh, kalau yang gini nih kora-kora. Kora-kora. Kalau itu yang naik Itu ya. tuh gitu. Itu histeria. Histeria itu yang tadi yang gitu. Yang puter-puter gitu. Kicir-kicir gitu Kicir. kan. Tornado apa? Oh kicir-kicir. Tornado sama roller coaster aja gue nggak doyan. Oh, Bikin pusing. suka lagi. Nah, kalau yang Kalau pusing-pusing sih histeria gue suka. enggak. Histeria gue suka. Tapi istana boneka suka nggak? Enggak. Horor anjir. Bosan anjir. Dulu gue suka Jo. Dulu gue suka. Pas udah gedean kok horor ya? Kok horor apanya anjir? Gitu gue karena Nggak, dulu. ini gelap terus hijau. Gue bayangin jadi kayak wah gitu aku kayak wah anjing bayangan gue udah kemana-mana. Salah satunya Caki. Wah nah gitu kan. Tiba-tiba kayak kayaknya tadi ada di sini si boneka tiba-tiba di kiri gitu-gitu. Kalau gue lebih ke bosen. Banyak nonton horor Itu sih buat gue. bocah sih sebenarnya bang. Lu ngapain ke situ anjir? Gue waktu itu kayak pengen yang Cipokan. gue sama temen-temen gue langsung gitu. Iya sama temen-temen gue. Kayak pengen kayak udah capek main, kayak pengen istirahat tapi nggak mau duduk yang di tempat makan atau apa kan panas ya. Situ kan adem. Tapi kayak nggak keluar nih. Kapan sih selesainya gitu? Tapi itu kan masuknya adrenalin nggak sih kalau yang Jo bilang dek gitu. Adrenalin. Nah bedanya sama horor lu kalau nonton yang jump scare kan gitu juga. Kalau kan? ada jump scare iya. Lu nggak suka? Nah gue nerapin jump scare juga. Tapi gue lebih mau kayak yang imersif gitu pak, kayak seakan-akan lu nih yang ada di cerita ini. Oh Gitu. si pendengar tuh ngalamin. Jadi pendengar tuh ngerasa, oh nih gue kayak berkelana di cerita ini nih gue. Misalnya cerita pendakian, oh gue nih yang naik gunung, ngalamin ini ngalamin itu yang mau gue kasih ke penonton. Makanya gue kalau Gue kira lu modeling gitu loh, Jo. Belum. Model yang jump scare mulu gitu, No. Kayak adrenalin junkie gitu loh. oh enggak juga sih. Gue kira model itu. Kan ada orang yang adrenalin junkie banget tuh yang Iya. wah pokoknya bener-bener nyirimis dat baru dia seneng gitu. Anjir. Lompat-lompat di gunung gak pakai pengaman misalnya gitu. Nah, itu sih iya sih. Lompat-lompat di gunung. Gak di gunung di apa? Yang parkur tuh. Oh parkur. Itu kan lumayan yang Ada yang naik sampai atas tuh kan? iya yang tower apa di atas. Itu yang kemarin orang bule di Indonesia tuh. Itu Red Bull, Pak. Itu profesional. Iya. Iya. Personal ada kan? safety-nya. Iya. Iya. Tapi gue pengen, Bay. Oh kalau Lu itu pengen pengen begitu? lah. Pengen. Oh kalau itu gue pengen lah. Anjir pengen banget. Gue di otak gue sumpah pengen banget dulu. Red Bull nonton dong. Gue pengen banget masuk konten Red Bull.
Karena apapun Karena brand ya. karena apapun itu anjir keren-keren parah. Ih, di otak gue pengen banget gue masuk. Ada dari Indonesia bikin kreatif deng. Udah, Red Bull udah ada masuk. Waktu itu yang bawain acaranya Baim Wong. Oh iya, itu udah lama Itu gue banget kayak tapi pengen banget gue. Berarti lu adrenalin junkie. Gue nggak tahu jatuhnya ke situ atau enggak, cuman kalau untuk hal yang gitu kecuali yang horor ya Jo, pengen sih gue kayak gitunya. Itu pengen kayak yang lu bilang kayak gitunya, itu kayak seru gitu. Tapi lu biasanya kan adrenalin junkie itu di jalan juga reckless dia, Pak. Kayak bawaannya saya ngebut gitu. Dulu gue gitu. berarti bawa motor. Iya, nggak tahu kenapa deh. Nggak tahu sekarang jauh banget sih gue. Oh dulu kebut-kebutan mulu lu. Nggak kebut-kebutan, cuman kayak kadang nih gue iseng ya. Kadang gue iseng deh. Kalau gue dulu kan naik motor, ada motor gue hilang R15. 15. Kan yang motor-motor nungging gitu kan. Iya. Kalau gue lihat ada Rex ini, Lu kejar. enggak gue kejar aja. Gue sampingin, terus gue sikatin sekali, neng gitu. Dia bete, dia biar Ribut, anjing. dia jalan dulu, baru gue kejar gitu. Gak jelas mbak, Ribut, ada bahasanya gue kayak gue pengen kayak wah gitu. Itu kan nama tengah Bayu. Apa? Bayu tukang ribut. Enggak tahu. Tukang fitnah. Itu kayaknya itu. Itu kayaknya. Itu ya. Cuma itu juga. Iya. Tapi emang yang gue aneh, kayaknya gue nggak bisa dibilang adrenalin junkie ya, kayak nonton horornya gue setakut itu loh Jo. Tapi itu kan beda gak sih, Bay? Kayak lu adrenalin, ya kan? Lu tuh kalau kayak di jalan kebut-kebutan, terus nyaris nabrak, nyaris nyenggol, itu kan beda feel-nya. Itu lu secara sadar, lu tuh sengaja begitu loh. Kayak lu mau, gue mau dapetin rasa itu. Tapi kan kalau horor kita nggak duga, Pak. Oh, tapi iya sih. Ya kan? Iya. Horor kan kita nggak tahu nih di mana poin dia kagetnya. Ya beda. Tapi kan menurut gua kalau cerita horor, kalau cerita ya nggak sehoror nonton film sih. Kalau cerita nggak juga mat, ini gue dengerin dia ya, gue jadi punya imajinasi sendiri yang Memang. kayak gini. Mungkin yang Kentut lah. kentut anjir main, Serius? iya kentut. Dikentutin anjir. Kayak misalnya mungkin ya, yang mau di arahin sama Jo itu ke si aduh gue takut lagi mau nyebut nama satu merek pocong. Satu merek pocong dan setan. Satu pocong. Gue kayak gitu itu mikir 2 kali gue untuk mengeluarkan itu gitu. Nah misalnya oke lah udah kesebut tuh Mr. P itu pocong. Mungkin yang lu arahin ke sana. Cuman gue mungkin nggak takut sama itu. Yang gue takut Mbak Kunti misalnya gitu. Cuman lu cerita yang nongol di gue yang gue takut ya. Karena gue imajinasi sendiri kan. Kayak mungkin pas ada kalanya dia melihat satu sosok. Di otak gue sosoknya nggak cuma itu, sampingnya ada yang gue takutnya gitu. Iya emang tujuannya gitu, Bay. Jadi gue biarkan penonton tuh liar imajinasinya. Nah, itu Jadi yang masing-masing penonton tuh punya film versinya sendiri. Iya. Versi mereka sendiri. Oh cerita ini jalannya kayak gini. Kalau Mamet mungkin kayak gini ceritanya gitu. Lu cuman biar stay on track-nya aja Iya. kemana-kemananya. Makanya itu gue kalau bikin skrip tuh mesti detail. Tapi lu nyari ramuan tulisannya tuh berapa lama aja? Gua itu nggak jauh berapa lamanya, nggak tahu sih. Bisa kayak nemuin, oh ini nih cara gue tuh kayak gini nih. Karena dulu gue sempet bantuin lo bikin skrip aja, lo maunya sama plek ketiplek sama tulisan lo kan? gimana ya? Gua tuh taunya, gua kan awal nggak tahu ya apakah pembawaan gue enak apa enggak gitu kan. Nah, gue taunya setelah ngeliat komen-komen tuh, ada beberapa yang komen, oh ini cara ceritanya enak, bikin masuk gitu. Oh bikin masuk, kok bisa bikin masuk? Maksudnya gimana gitu kan? Oh ternyata harus bikin kayak gini skripnya. Kalau mau bikin penonton masuk, maka dari situ gue harusnya kayak gini. Padahal gue dulu bikin skripnya ya namanya nggak tahu ya, kayak gini kali bagusnya ya gitu. Gue nggak ada apa-apa, nggak ada petunjuk apa-apa. Gue bikin kayak gitu aja. Oh ternyata bikin kayak gini. Bisa bilang ya mungkin hoki kali. Berarti lu sekarang udah punya pakemnya sendiri dong? Iya ada Lama pakemnya. nih. Ada pakemnya. Tapi memang karena kan ada masanya nih Jul. Satu cerita dibawain sama berapa YouTuber kan. Nah, Oke. itu emang kayak ini ada Dijo nih.
terus ada di A, B, C, D gitu. Beda-beda semua, tapi memang yang menurut gue pas, memang jauh, bukan semua temen gue ya, tapi memang yang kayak, oh memang kayak gini nih sebenarnya yang bisa bikin kita berimajinasi, karena yang lain tuh bener-bener yang diarahin banget, nyuapin. Nah, tapi menurut gue lo tuh nyuapin, tapi masih ada kasih ruang buat orang berimajinasi. Nah, itu kalau gitu yang lain gua. banyak yang bener-bener, nih kayak gini loh gitu. Tapi emang banyak ya, kayak misalnya cerita ini lu bawa, tapi di YouTuber lain tuh bawain juga gitu. Banyak, apalagi cerita-cerita yang viral ya. Katakan ada satu cerita viral itu pasti ada Emang masih banyak. ada sampai sekarang gitu. Apanya? Yang gitu. Yang mana? Yang satu cerita dibawain rame-rame. Banyak, Pak. Masih sekarang. Kan cerita-cerita di Twitter itu banyak yang rame. Kadang kita suka Tapi lu kayak, ambil dari lu ngambil dari Twitter. Gue ambil dari mana-mana kan, kadang orang ngirim lewat email. Oh, gue pernah kejadian gini nih bang gitu. Ngirim minta gue bawain. Atau gue ke Twitter, gue lagi baca-baca lihat, oh ini bagus nih, bisa diajak kerjasama nggak ya penulisnya, kita bawain gitu kayak Tapi gitu. kesulitan lo setelah kurang lebih 5 tahun lebih lah ya. Belum 6 tahun ya lo. Belum. Kesulitan lo saat ini apa aja? Kesulitan sih sebenarnya makin banyak ini, Pak. Kok channel-channel horor yang kayak gitu tuh makin banyak. Jadi pertama cerita itu bisa dibilang makin lama kan orang makin apa ya? Aku kayak gitu-gitu aja sih ceritanya. Makanya banyak nih channel-channel lain tuh habis akal buat nyari cerita yang benar-benar real. Akhirnya mereka bikin-bikin. Kayak siapa tuh? Oh banyak. Benar, maksudnya obrolan real sama enggak nih? Yang lu bawakan ini true story semua kah? Nah, kalau gue bilang true story atau enggak, gue juga nggak tahu, Bay. Gimana cara nilai true story cerita horor gitu kan? Kalau gue tanya ini nyata nggak, Mas misalnya, dia bilang nyata, ya udah mungkin nyata gitu kan, kita nggak patokannya di mana kalau cerita horor itu real. Beda kalau kayak kasus kriminal gitu kan, emang beneran. Iya. Nah, tapi kalau cerita horor gini ya udah, itu gue lempar balik ke penonton. Lu terserah mau lu anggap ini halu, mau lu anggap ini true story ya terserah. Itu gue nggak pernah ngeklaim Prasojo lu bawain semuanya cerita nyata, gue nggak pernah. Ya sebenarnya emang niat lo ini bukan obrolan ini real atau enggak, tapi lo mau menyajikan cerita lo dan si pendengar itu ngalamin gitu. Yes, intinya apa ya? Menghibur, mengentertain orang aja gitu loh. Jadi gue gak pernah ngeklaim, dan banyak tuh channel-channel sekarang. Ngeklaim ini kejadian di sini gitu. Mereka ngeklaim, karena kan mereka mungkin mau stand out ya dari channel-channel lain kan. Minum dulu nggak lo? Hah? Mau minum dulu? Boleh. Mereka mau stand out, akhirnya mereka bikin. Mereka kehabisan cerita-cerita nyata dari narasumber-narasumber. Mereka bikin tuh cerita sendiri. Seakan-akan itu dari narasumber. Itu sekarang situasinya udah kayak gitu, Matt. Ya tapi karena emang susah juga untuk membuktikan sebenarnya kan. Iya, susah dibuktikan Ya, horor tuh gimana. netizen kayak gimana kayak, ini bohong atau enggak, susah juga sebenarnya. Iya. Tapi menurut lo dengan konten-konten yang banyak gak lo ngerasa kayak ini lo karena gini, lo sering kayak gue nggak mau ini ya, kalau collab sama ini kayak gue ngerasa itu orang kayak halu gitu. Nah itu lo punya feeling itu tuh dari mana? Karena balik lagi kan, horor itu satu yang tidak kasat mata. Gue sih sebenarnya gini, Matt. Gue nggak peduli orang halu atau enggak gitu ya. Kayak misalnya satu orang punya cerita, tapi gue udah mikir ini kayak orang halu nih. Kayak ini orang lebay gitu, melebih-lebihkan cerita. Tapi selama dia bisa cerita dan ceritanya itu bagus, why not gitu? Karena kan lagi-lagi yang menonton mau kan hiburan. Mereka nggak peduli. Kayak orang nonton Avenger lah. Nah, ini mereka udah tahu itu fiksi kan. Tapi kenapa mereka masih tonton? Ya, mereka butuh hiburan. Tapi lu suka ini kan Jo? Pusing nggak ketika lu cerita sendiri, tapi ada netizen yang enak datengin narasumbernya bang. Tapi kalau Dulu tuh, iya. kayaknya masih sampai sekarang deh. Sekarang Kayak ketika lo datengin narasumber, bang lo aja yang lebih ceritain lebih enak lo yang ceritanya. Gitu. Oh dulu sempet rame tuh Pak. Jadi kan
Jadi gua tuh bisa dibilang salah satu channel yang aktif. Gua cerita sendiri, iya. Gua ngundang narasumber, iya. Jadi tuh ada perdebatan tuh. Ada dua kubu yang suka nonton narasumber, kubu yang suka nonton gua cerita sendiri. Jadi mereka tuh setiap kali gua datengin narasumber, abang asik kan cerita sendiri. Nah ketika gua cerita sendiri, datengin narasumbernya lah. Ya udah, gua mau gimana lagi, Matt? Maksud gua biar rame aja gitu, ya udah lah. Ya, emang, Enggak gitu. ya, emang kita nggak bisa ngehibur semua orang. Bener, nggak bisa ngibur semua. Tapi kalau lo dari lo sendiri, lo lebih nyaman ada narasumber atau lo baca? Sebenarnya kadang gua kalau lagi capek cerita sendiri, Enak kali narasumber karena gua narasumber tinggal dengerin doang. Lu yang mancingin, Iya. yang dari Tapi tangan. kalau gua lagi malas ketemu orang, biasanya gua aja lah yang cerita lah gitu. Gue tau dia tuh nggak suka dibahas horor ya, Bay. Apa? Dia nggak suka kalau lagi datang ke YouTube channel orang tuh nggak mau bahas horor. Iya, pasti setiap lu ke podcast atau apa pasti nanya gitu ya. Iya. Sama kayak lu nih nanyain horor mulu. Oh iya, nggak gue nunggu lu stop, gue pengen tanya sebenernya. Nah, tapi dia belum nanya pengalaman. Ceritain ntar, gue pengen tahu kalau lu ceritain gue depan gue gimana. Pengalaman apa? Nih, dia setiap di channel Pengalaman orang. dia udah berapa puluh channel disamperin. Itu selalu cerita gua. Maksudnya gimana? Cerita dia di gunung. Cerita gue di Dia gunung. kesurupan Pak di gunung. Mengalami entah gue kesurupan, entah gue apa. Tuh di up sama dia. Sering kesurupannya. Gue tendang depan gue nggak ada cerita temen sih Matin. Nah, Di gunung doang, Pak. Dia di gunung doang. gue kayak anjir. Tiba-tiba kayak, gue tadi pinjem lu ya, nama lu ya. Gitu. Terus ada satu channel, gue lupa channelnya. Yang mana, yang mana? Yang lu bilang, namanya, ini gue samarin lah ya, anggap aja namanya Rahmat. Di mana ya? Gue lupa. Itu gue di mana sih? Mau apa ya? Kayaknya iya, Om Hao. Gue tiba-tiba muncul di explore gue ya. Lah, dia Om Hao. Pas gue dengerin, si bangke. Lagian gimana ya? Nih, sebelum ngundang Masalahnya, Sakia berdua udah tahu Rahmat itu gua. Rahmat itu Muhammad tuh udah tahu ya. Udah tahu. masalahnya gini, Pak. Setiap sebelum ngundang gua kan udah dijelasin. Ini diundang mau bahas apa gitu kan. Kalau bahas horor, pengalaman horor, Joe ini nggak punya pengalaman horor. Udah nggak apa-apa. Paling kita ngobrol-ngobrol aja. Ya udah gitu kan. Pas di TKP, emang ada pengalaman horor apa? Ya anjir, gue mau cerita apa anjir? Ya udah dia lah yang paling gue inget kan. Masa gue mau ngarang on the spot? Padahal Tika tuh lebih banyak pengalamannya. Kenapa lo ceritain Tika? Kalau Tika pengalamannya susah Pak. Susah banget diceritakannya. Lu susah, lebih baik dia yang cerita. Tapi pengalaman yang dia kesurupan itu emang lagi bareng lu. Lagi bareng gua. Gue kan naik gunung berapa tahun belakangan cuma sama dia doang. Oh enggak, maksudnya lu kesurupan itu lu cerita ke Joe, lu pernah gimana Oh, lalu enggak. diceritakan. Oh emang Depan pas mata bareng. gua. Aduh. Ngeliat langsung, tapi dia gak kesurupan yang ngamuk atau gimana. Ya, Kesurupannya ya kayak, nih lu lihat Rahmat begini kan. Hah. Nah ini dia tuh bukan begitu waktu itu. Gimana? Kayak gimana sih? Jadi orang beda lah, orang kayak orang dingin itu gimana sih kayak gini nih kayak Tapi suaranya suaranya agak berat kayak suara dia kan normal begitu tapi dia agak diberatin kayak jalan Diberatin. jalan lu lagi latihan kali mah. Gue lagi intensitas. Tetap lari gue ya. lah nggak lari Pak, jalan cepet banget jalan. Tapi berarti kalau elunya sendiri ya nggak pernah ngeliat gitu-gitu. Gua nggak pernah ngeliat. Nah, yang mendinai Jo. Nah, Gue tuh yang mendinai soalnya. nah gua nggak tahu nih, mungkin Aduh, abis ini ganti ya. Sulit gue. mungkin di satu titik gua emang ngeliat nih kayak bayangan atau apa. Tapi gua ya orangnya positif. Gua paling ini, paling itu. Jadi gua nggak tahu apa gua lihat setan barusan atau enggak gitu. Lu model yang kalau begitu aneh lu langsung lihat atau kayak paling ini gitu. Kayak misalnya jalan di gunung nih kan, malam-malam kan
kanan kiri itu kan biasanya kayak ada, pohon. kita ngerasa kayak ada bayangan gitu kan. Susut. Ah. Nah gue tuh bukan tipikal yang gitu nggak. Gue tuh kayak binatang. gue biarin lah gitu. Jalan-jalan terus gue gitu orangnya. Kalau gue yang kayak Langsung gue negatif soalnya kayak lagi motor tiba-tiba ada putih gitu kayak tuh putih apa tuh gitu. anjir ngeri banget tuh lu anjir. Soalnya gue mendingan kayak tuh pagi gue gas gitu daripada kayak nggak ada tiba-tiba rambut gue jadi panjang. Anjing. Boncengan anjir. Iya, gue selalu kayak gitu dan kalau Selalu ada goncengan. bukan anjing. Enggak, dari tapi sini. kayak gue ada satu momen sebenarnya itu di kampus gue itu sampai pagi gue jam 3 jam 4 gue lupa lah ngobrol di tongkrongan itu gue inget parah kayak ada selimut gede banget selimut putih gede banget masuk ke salah satu bangunan kampus gue. Oh shit. Itu jelas gue berdua temen gue ngeliat jadi begitu set gitu ya sama kayak kejadian kita di syutingan ngeliat sesuatu lihat-lihatan yang kayak lihat-lihatan sama-sama ngerti gitu terus temen gue udah langsung kayak kayaknya udah malam cabut apa ya gitu gue tahu itu kode gitu kan cuman gue abis itu kayak masa kalah sih gue gitu jadi yang kayak gue tuh lagi capek paling ngantuk dikit gitu jadinya. Kalau Joni tipe yang nantang juga kadang baik. Mana ada anjir. Nantang gimana gua? Ingat gak lo yang gue bilang gue balik dari rumah Tika waktu rumah gue Citayam? Yang gue lewat jalan dalam tuh yang ketemu pocong. Itu gue ngisengin lu aja. Tapi setiap bilang ayo lewat situ di mana kayak gitu baik. Pas lewat nih jalan di mana sih mana sih lo ngeliat di mana sih gitu. Kan kayak gue nggak nyari sih kalau ada di samping gue pasti nengok cuman nggak nyari sih gue nggak nyari waktu itu gue cuma ngisengin dia aja. ngisengin gue tapi kayak lewat itu ya kayak kita balik lewat situ. Sedih kalau takut lucu. Lu tanya dia gue waktu itu premier film apa gitu ya gue udah tahu setannya kayak gimana ada di cover segala macem gue pukulin gue nggak bisa kalau yang tiba-tiba terus bener-bener langsung gitu pas mati lah gue gitu. Tapi lumayan menarik pas kemarin proses syuting horor gue sama Rahmat. Oke, mungkin di luar dari si karakter setan ini teman gue di cerita itu gue seorang yang pemberani. Anjing gue bilang pemberani banget nih gue mulai bilang gimana gue masih takut gitu. Tapi begitu mulai main hilang tuh Jo. Nggak tahu kenapa hilang. Ya udah gue cuma tahu yang harus gue mainin ini nggak ada takut-takutnya gue. Tapi sempat kaget juga. Sempet kaget dong. Soalnya ini Jo nggak tahu gue sebenarnya dia ngerjain apa enggak. Gue tuh begitu di make up gue udah malas ngeliatnya Jo. Separah itu Jo. Padahal temenan satu teater juga. Begitu di make up gue udah gue males ngeliat lu dan gue bilang ke dia mbak sumpah gue males banget ngeliat lu gitu dan itu karena gue takut dia sengaja yang kayak ngeliatin gitu-gitu gue takutnya kayak gini tiba-tiba lu kesurupan beneran gue PR gitu ada satu momen gue harus keluar gue ke kanan dia tuh hilang nah pas gue beneran ke kanan itu ya dia nungguin soalnya kan kameranya gak dapet dia bener-bener di samping itu dia gini ke gue jadi gue kan harus stay cool begitu gue center bener-bener center bukan muka langsung gue langsung wah anjing dalam hati gue langsung gitu kan gue belaga bego begitu kan gue bilang mbak jangan kayak gitu mbak gue gak bisa langsung gak bisa itu gue juga sumpah ngeliat aneh yang muka gitu mati Emang make lah up-nya serem? Tonton tanggal 6 Maret guys. Gue nggak tahu make up-nya serem bagus dan lainnya tapi emang jujur gue nggak bisa Jo lihat yang aneh gitu karena kayak lihat yang mungkin kalau seliweran ya udah gitu kan cuman kalau udah nongolin muka wah tuh kayak kalau berdarah-darah gue masih ya udah cuman kalau udah yang aneh mukanya tiba-tiba retak-retak wah I see. Yang mukanya ini absurd ya. Iya, sulit Kayak gue. penyok misalnya Ini topiknya kepikiran gue kan kepikiran anjing. Disturbing sih, gue setuju itu lebih ngeri sih. Menurut gue. Makanya gue bilang ketika dengerin ceritanya Jo menurut gue karena imajinasi masing-masing kan. Nah itu yang makanya menurut gue lebih takut. Nah,
kalau film itu ada beberapa cerita gini. Kalau film itu begitu siang hari ya, kalau filmnya yang oke-oke nih, siang tuh gue napas. Walaupun kayak 70% malam terus. Tapi begitu ketemu matahari gue napas. Nggak mungkin ya ada setan. Kalau lu cerita, di otak gue maunya malam terus, kenanya ke malam terus, ke malam gitu. Malam sini ada bapak di sini pokoknya Mungkin gitu. ke bawah ini kali tuh. Gue nggak jadi serem tuh karena gue ngeliat beberapa kali ngeliat proses syutingnya. Jadi kayak banyak lucu sebenarnya ketika lagi take gitu. Jadi ketika nonton kayak gue udah tahu lagi ceritanya gitu. Makanya gue juga udah jarang nggak pernah nonton dia lagi. Parah. Gue diselamatin KJ 4. Oh iya, 1, 2, 3 udah. 3 enggak kayaknya gue lupa deh. 3 apa 2 ya enggak? 4. Coba ceritain KJM tuh kayak gimana? Kampung Jabang Mayit. Enggak, soalnya ini kan setelah lu bikin itu karena lu main juga di film KJM kan. Nah gue tuh nggak tahu ini nyambung atau enggak karena gue emang pengen nonton. Sebenarnya pengen nonton Joe-nya doang. Cuman Belakang dong aja. Gimana sih? Belakang aja. nah, soalnya gue nggak tahu ini continue atau enggak gitu. Makanya kayak yaudah jaga aja, gue pengen tahu aja tipis. Tapi masih aja. Kebetulan lu bahas horor dari tadi. Enggak, gue tuh pengen nanya sama Jo dari yang tadi, makanya kan passion. Karena gini sih, lu kan nge-gym tuh berarti lu ada passion obrolan olahraga nih. Iya benar. Gue suka. Nah, apa kalau olahraga. futsal, Enggak. terus olahraga, Nih orang nih. maksudnya kayaknya kan olahraga atau anak ini bela diri misalnya gitu. Nggak, Terus gua bela suka diri. tinju, makanya ini lu oh yaudah deh gue Nonton Smackdown, iya. anjir.